Mari kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, berkat dan perlindungan-Mu. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Biarlah apa yang kami dengar sungguh keluar dari hati Tuhan dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini kami sungguh dimerdekakan, keluarga kami diberkati, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Terima kasih untuk saat-saat yang indah ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan, merenungkan di dalam hati dan pikiran, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama, di atas segala nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar buat kita semua? Tentunya kabar baik, sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita dalam segala situasi dan keadaan. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kebenaran. Bagaimana untuk menjadi keluarga yang berbahagia. Ada hal yang harus kita lakukan. 3 hal yang harus selalu kita lakukan. Belajar dari kehidupan Nabi Nuh bersama dengan keluarganya. Yaitu yang pertama, Nabi Nuh tidak pernah berhenti dalam mengucap syukur. Nabi Nuh dan keluarganya tidak pernah berhenti untuk berbuat kebaikan atau kebajikan. Dan yang ketiga, Nabi Nuh dan keluarganya tidak pernah berhenti untuk menabur, bekerja, berusaha. Karena sesungguhnya itulah ibadah yang sejati. Nah, pagi ini saya akan melanjutkan firman Tuhan ya, mengenai keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang dapat bersyukur dan bersukacita dalam segala situasi. Jadi sekali lagi, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang selalu bisa bersyukur dan bersukacita di dalam segala situasi. Ya. Sesulit apapun kehidupan kita, ya, itu tidak membuat iman kita menjadi lemah. Membuat kita putus asa, kecewa, marah, komplain. Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, keluarga yang bisa selalu bersyukur dan bersuka cita di tengah segala situasi dan keadaan adalah keluarga yang semakin giat dan setia melayani Tuhan sekalipun keadaannya sulit. Nah, apakah itu mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Nah, kita mau belajar pagi ini dari Nabi Habakuk. Nabi Habakuk hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, masa yang lampau. Tetapi kondisi keadaan pada waktu itu tidak berbeda, bahkan lebih parah mungkin dibanding keadaan kita saat ini, di mana COVID-19 sedang menyerang seluruh umat manusia dan kehidupan menjadi sulit, memporak-porandakan segala sesuatu. Ya, tetapi Nabi Habakuk ini yang luar biasa. Ya, dia menyanyikan satu nyanyian iman di tengah segala hal yang sangat memprihatinkan, sangat menyusahkan, di tengah segala penindasan, ancaman, ya, penjarahan dan kesewenang-wenangan, tetapi Habakuk bisa tetap bersukacita. Ya, nanti kita akan belajar apa rahasianya. Tetapi kalau saudara dan saya bisa membaca Habakuk 3 ayat 17 dan 19, nih ayat yang sangat terkenal, bahkan sudah ada lagunya. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
Pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Di tengah situasi yang sulit, dalam keadaan yang susah, Nabi Habakuk menyatakan nyanyian iman. Ya. Nah, apa rahasianya? Sehingga Nabi Habakuk yang sebelumnya itu sempat marah, sempat kecewa, sempat komplain kepada Tuhan, melihat ketidakadilan, melihat bagaimana kesesakan daripada bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Kasdim. Akhirnya Nabi Habakuk bisa melihat dengan jelas, sehingga dia bisa menyanyikan nyanyian iman. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika COVID menyerang seperti bangsa Kasdim menyerang. Mungkin ada orang yang terpapar karena sakit penyakit. Ada sebagian orang yang kehilangan orang-orang yang dicintai. Ada mereka yang kehilangan pekerjaan, income, dan segala macam. Ini benar-benar situasi yang benar-benar chaos. Bukan hanya keluarga, bukan hanya individu, tetapi sampai sebuah negara mengalami bangkrut. Karena tidak tahan dengan kondisi keadaan yang seperti ini. Ini adalah bulan yang kelima sedang berjalan. Entah sampai kapan kondisi seperti ini. Dan tidak ada tanda-tanda pemulihan akan terjadi sekalipun new normal sudah diberlakukan. Tapi keadaan sudah semakin parah. Bagaimana? Apakah di tengah situasi yang seperti itu, di mana uang sudah tidak ada, beras sudah tidak ada, anak sudah tidak bisa bayar sekolah, suami sudah nganggur, dapatkah kita seperti Habakuk, aku tetap bersorak-sorak dan beria-ria dalam Tuhan? Mana mungkin, kecuali orang yang sudah gila. Tapi ternyata ada satu rahasia yang kita mesti ketahui. Mengapa Habakuk dapat mengalami semua itu? Ada suatu perubahan yang drastis. Ya, dari orang yang mengeluh, orang yang marah, yang kecewa, yang komplain, menjadi orang yang bersuka cita. Sekalipun keadaannya belum pulih, keadaannya belum baik. Ya. Nah, ternyata rahasianya ada di Habakuk 2 ayat 4, saudara. Ini rahasia. Ya, di situ dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Perhatikan ini. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ternyata rahasia hidup berkemenangan. Ternyata rahasia hidup bersyukur dan bersuka cita di tengah segala situasi dan keadaan, seberat apapun, adalah iman. Ketika saudara dan saya hidup dalam iman, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan saat-saat seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Rasul Paulus juga menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Dahsyat enggak? Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus hidup oleh iman? Yang pertama, karena melalui iman kita dapat melihat dua sisi kehidupan. Oleh iman kita dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Dengan mata iman kita bisa melihat di balik segala sesuatu yang terjadi ini.
Karena itu kalau kita hidup dengan mata jasmani, dengan nalar atau logika yang wajar seperti manusia pada umumnya, siapa yang gak stres Bapak Ibu? Siapa yang gak takut? Siapa yang gak khawatir? Siapa yang gak cemas? Siapa yang gak marah? Melihat penghasilan tiba-tiba hilang, pekerjaan tiba-tiba hilang, impian tiba-tiba sirna, segala rencana tiba-tiba tidak bisa dikerjakan lagi. Ini sesuatu yang mendadak. Tiba-tiba kita dalam keadaan bangkrut. Lalu bagaimana kita bisa melihat itu dan membuat iman kita menjadi kuat? Nah, ketika kita melihat dengan mata jasmani Bapak Ibu, sulit. Kita akan bisa bersukacita dan bersyukur, gak bisa. Ya, sama seperti yang dialami Habakuk. Ya, di mana ia melihat sebuah keadaan yang membingungkan bagi dia. Satu keadaan yang sukar dia pahami. Apa yang dia sedang keluhkan, apa yang dia sedang gumuli, apa yang membuat hatinya risau. Ya, ketika dia melihat bagaimana bangsa Kasdim, orang yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, itu sungguh-sungguh menganiaya umat Israel, menjara, dan melakukan hal-hal yang jahat. Bagaimana mungkin Allah membiarkan hal itu terjadi? Bapak Ibu, bagaimana ada sebuah bangsa yang kejam dan garang menyerang umat pilihan Allah, menindas mereka. Karena itu di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ini masalah Bapak Ibu. Sama seperti sekarang mungkin. Ada berapa banyak dari orang yang percaya berseru kapan COVID ini berhenti, kapan badai COVID ini selesai. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab itu. Yang terpapar COVID semakin banyak, yang meninggal juga terus berjatuhan. Seakan-akan Tuhan tidak peduli gitu loh. Ya. Dikatakan tetapi tidak kau tolong, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi Habakuk menjadi bingung. Karena dia melihat dengan mata jasmaninya. Lalu ketika dia tahu bahwa Tuhan memang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garam. Bangsa yang garang, ganas. Untuk menindas umat pilihan Allah. Dia semakin gak ngerti. Dia semakin bingung. Maka dikatakan di dalam Habakuk 1 ayat 12 dan 13. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu. Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Ini komplain dia. Kok Tuhan nggak nolong, kok Tuhan biarkan. Orang fasik mengalami ini. Saudara, COVID ini membuka mata kita. Bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang terpapar. Tetapi ada banyak orang yang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan. Juga lewat karena COVID. Saudara ingat, saudara pelajari. Maka COVID ini sebetulnya kita fahami bahwa Tuhan izinkan terjadi supaya sungguh ada pertobatan bagi setiap umat manusia. Terlebih bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Karena selama ini mungkin kita tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan pakai
Sebagaimana umat Israel pada waktu itu, kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Raja Yoyakim yang jahat, yang korup. Maka satu kehidupan bangsa Israel pilihan Allah menjadi rusak. Dan hukuman terjadi. Bangsa Kasdim dipakai oleh Allah untuk menghajar umat Israel. Ya. Tetapi bukan berarti Tuhan berkenan kepada bangsa Kasdim. Tidak. Karena itu dia katakan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tuhan akan hajar mereka. Nah, dalam detik-detik seperti itulah ketika Nabi Habakuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dia sabar ya. Menanti. Maka melalui iman Nabi Habakuk mulai mengerti bahwa ternyata Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha adil. Melalui penindasan dari bangsa Kasdim, Tuhan sadar bahwa harus terjadi pertobatan. Iya. Saudara, yang pertama, sekali lagi, mengapa kita harus hidup dalam iman? Karena iman itu membuka kita melihat segala permasalahan persoalan dalam hidup ini dari dua sisi. Dari eksternal dan internal. Kita tahu apa penyebab semua ini. Apa rencana Tuhan ke depan. Kita tahu. Sehingga itu membuat saudara dan saya bisa menjadi tenang. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita penting hidup dalam iman? Karena iman membuat kita sabar menanti. Sabar menanti. Saudara, orang yang gak punya iman, gak sabar menanti. Karena itu kalau kondisi sulit seperti ini ada banyak orang yang sudah gak sabar. Mereka yang kekurangan sampai berani mencuri, berani melakukan kejahatan, sudah gak sabar, sudah gak tahan. Tetapi orang yang beriman, dia dimampukan untuk sabar. Kenapa dia dimampukan? Karena dia melihat bahwa di balik semua masalah persoalan itu adalah rencana indah yang besar. Tuhan itu maha baik dan Tuhan itu maha adil. Jadi sebenarnya kita nggak perlu marah kalau ada orang yang mungkin lebih jahat dari kita, hidupnya lebih gak benar, kok rasanya enak ya. Kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan kok menderita. No. Semua ada prosesnya, ada waktunya. Bapak Ibu, yang kedua, sekali lagi, iman itu sabar menanti. Dalam Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dahsyat. Awalnya Habakuk begitu tergesa-gesa menilai Tuhan. Dia gagal paham. Tapi karena imannya, dia bisa melihat di sisi yang lain. Dia bisa melihat dari kacamata Tuhan. Yang kedua, dia bisa sabar menanti di hadapan Tuhan untuk menunggu firman, menunggu jawaban Tuhan. Apa yang Tuhan mau perbuat dengan semua masalah dan persoalan ini. Dari situlah sebetulnya Habakuk mendapat kekuatan yang baru. Bukankah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru seperti Raja Wali? Saudara, iman memampukan kita untuk tetap menanti dengan sabar. Sampai segala sesuatu selesai dengan sempurna, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi, jangan pernah berharap kapan COVID ini akan berlalu. Lakukan aja bagian kita. Sabar menanti. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu sampai kita melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Tetap setia dalam melayani. Jangan ambil satu sikap atau satu perbuatan-perbuatan yang semakin membuat kita terpuruk. Yang ketiga, kenapa kita harus hidup di dalam iman? Karena iman membuat keluarga kita bisa bersuka cita. Dalam Habakuk 3 ayat 17
dan 18. Sekali lagi saya akan bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Waduh, keadaan yang sangat menyusahkan ini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kenapa kok bersorak-sorak? Karena di tengah situasi yang sangat genting, mencekam, demikian susah dan berat, Allah akan tetap menyelamatkan kita. Soalnya kalau kita tahu bahwa kita ini tidak mati, bahwa kita ini akan diselamatkan, kita tahu, kenapa kita harus takut, sedih, susah? Nah, iman dapat membuat keluarga kita tetap bersuka cita di tengah segala kekeringan, kesusahan, ya, kesulitan, tantangan, rintangan apapun namanya. Iman itu melihat Allah lah yang menyelamatkan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, iman membuat keluarga kita kuat. Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh imannya. Dan orang yang benar tidak akan pernah goyah menghadapi situasi dunia ini, sesulit, sesukar apapun. Kakinya akan tetap kuat. Dia akan berjejak di atas bukit-bukit batunya. Itulah kekuatan yang luar biasa di dalam kita menghadapi setiap masalah dan persoalan. Saudara, itu yang dialami oleh Habakuk. Dia bukan sekedar berteori, tetapi itu yang dia ungkapkan, satu kebenaran. Karena itu saudara dan saya yang hidup saat ini, yang juga dalam keadaan yang sulit, seharusnya kita tetap menjadi keluarga yang kuat. Tidak saling menyalahkan, tidak saling komplain. Kamu salah, kamu menyimpan dosa. Saudara, sekali lagi kita mesti terbuka satu dengan yang lain. Ya, kita harus saling mengaku dosa. Kalau memang ada suami istri yang tidak benar, entah suaminya, entah istrinya, Yakobus 5 ayat 16, itu solusi. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itu bicara tentang dua orang. Jadi mari suami, kalau engkau memang pernah punya kesalahan, gak usah takut. Karena ketika engkau masih menyimpan satu dosa dan kesalahan, maka akan ada banyak masalah dalam kehidupan keluarga. Bisa engkau, bisa istri, bisa anak-anak. Nah, bagaimana supaya kita bisa lepas? Kita bisa kuat, kita bisa bersuka cita. Datang bukan hanya kepada Tuhan, ampuni istrimu, saling mengaku dosa. Itu bukan kepada Tuhan, kepada pasanganmu. Dan sekali lagi, kalau ada suami atau istri yang mengaku dosa, engkau juga harus mengampuni. Supaya engkau kuat. Engkau bisa bersuka cita. Engkau bisa melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Engkau ada di pihak Allah. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 1 dan 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, 4 hal yang luar biasa kalau kita hidup dalam iman. Baik dalam keadaan yang aman
maupun yang tidak aman seperti saat ini. Karena iman sekali lagi dapat melihat dari dua sisi kehidupan. Sehingga kita tidak gagal faham akan apa yang terjadi. Bahkan kita bisa melihat di balik segala sesuatu yang buruk. Melalui sisi yang lain. Dari sisi Tuhan ada rencana yang indah. Yang kedua, iman membuat kita sabar menanti. Jangan kalah sama martabak di sesetan. Martabak sabar menanti. Ya, itu Ervin. Ya, tapi benar-benar sabar menanti waktu Tuhan. Sabar menanti apa yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang Tuhan mau kita belajar. Tunggu. Habakuk sabar menanti sampai Tuhan itu menjelaskan dengan detail. Ini loh rencanaku. Kenapa aku izinkan ini terjadi. Apa yang aku harus lakukan ke depan. Jadi Habakuk ngerti. Gak gagal paham. Yang ketiga, iman membuat keluarga kita bisa bersuka cita. Kenapa? Karena di tengah segala situasi apapun, Tuhan itu penolong. Dia penyelamat kita. Ya. Dan yang terakhir, sekali lagi, iman membuat keluarga kita kuat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah kuat, tetaplah beriman. Apapun yang terjadi. Karena tanpa iman kita akan kandas di tengah jalan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah melalui firman Tuhan ini kembali setiap keluarga dikuatkan imannya. Bukan hanya suami, tetapi juga istri dan anak-anak. Satu keluarga, ada keluarga yang beriman kepada Tuhan. Maka dia akan menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga yang tetap bisa bersyukur dan bersuka cita di tengah segala situasi seberat apapun. Karena Tuhan beserta kita. Amin.